Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Rajin Bagi Dividen. Inilah saham IDX30 dengan dividen terbaik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman utuh. Dividen menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena dengan dividen, kita bisa mendapat keuntungan dari saham meski tidak menjualnya. Nah, pada video ini, saya khusus akan membahas saham yang berada di indeks IDX30 pada periode Februari sampai Juli 2021. Diharapkan dengan video ini, kita bisa mendapat gambaran saham mana saja yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dividen stok pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Nantinya, 30 saham tersebut akan diurutkan rankingnya berdasarkan pembagian dividen yang pernah dibagi satu tahun terakhir, yaitu tahun 2020. Uniknya, dari 30 saham di indeks IDX30, ada 4 saham yang tidak membagi dividen tahun 2020 dan 1 saham yang belum pernah membagi dividen setidaknya dalam 6 tahun terakhir. Nah, apakah Anda sudah tahu nama sahamnya? Oh ya, sebelum melanjutkan isi video ini, seperti biasa, disclaimer on selalu berlaku ya. Tidak ada rekomendasi saham yang disebutkan itu baik untuk dibeli dan semua risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Saham pertama, Bank Tabungan Negara atau BBTN. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak 1,97. Dengan menggunakan harga saham 2110, berarti dividen yield ini sekitar 0,09%. Kedua, Aneka Tambang atau Antam. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak 2,82. Dengan menggunakan harga saham 2420, berarti dividen yield ini sekitar 0,12%. Ketiga, Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau Tekim. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak 25. Dengan menggunakan harga saham 13.050, berarti dividen yield saham ini sekitar 0,19%. Keempat, Semen Indonesia atau SMGR. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak 40,33. Dengan menggunakan harga saham 11.200, berarti dividen yield saham ini sekitar 0,36%. Kelima, Indakiat Pulp and Paper atau INKP. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp50. Dengan menggunakan harga saham 12.100, berarti dividen yield saham ini sekitar 0,41%. Keenam, XL Axiata atau Excel. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp20. Dengan menggunakan harga saham 2.190, berarti dividen yield saham ini sekitar 0,91%. Ketujuh, PT BTPN Syariah atau BTPS. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp45. Dengan menggunakan harga saham 3.650, berarti dividen yield saham ini sekitar 1,23%. Kedelapan, Charon Pokpan atau Cepin. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp81. Dengan menggunakan harga saham 6.350, berarti dividen yield saham ini sekitar 1,28%. Kesembilan, Tower Bersama atau TBIG. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp28. Dengan menggunakan harga saham 2070, berarti dividen yield saham ini sekitar 1,35%. Kesepuluh, Bank Sentral Asia atau BBCA. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp553. Dengan menggunakan harga saham 34.000, berarti dividen yield saham ini sekitar 1,63%. Ke-11, Kalbe Farma atau KLBF. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp26. Dengan menggunakan harga saham 1.555, berarti dividen yield saham ini sekitar 1,67%. Ke-12, Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp23,86. Dengan menggunakan harga saham 1.175, berarti dividen yield saham ini sekitar 2,03%. Ke-13, Indofood CBP Sukses atau ICBP. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp215. Dengan menggunakan harga saham 8.500, berarti dividen yield saham ini sekitar 2,53%. Ke-14, Unilever Indonesia atau UNVR. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp194. Dengan menggunakan harga saham 6.725, berarti dividen yield saham ini sekitar 2,88%. Ke-15, Perusahaan Gas Negara atau Pegas. Pada tahun
2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp41,56. Dengan menggunakan harga saham 1.400, berarti dividen yield saham ini sekitar 2,97%. Ke-16, Astra International atau ASI. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp184. Dengan menggunakan harga saham 5.500, berarti dividen yield saham ini sekitar 3,35%. Ke-17, Bank Negara Indonesia atau BBNI. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp206,24. Dengan menggunakan harga saham 6.000, berarti dividen yield saham ini sekitar 3,44%. Ke-18, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp168,2. Dengan menggunakan harga saham 4.770, berarti dividen yield saham ini sekitar 3,53%. Ke-19, United Tractors atau UNTR. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp976. Dengan menggunakan harga saham Rp21.800, berarti dividen yield saham ini sekitar 4,48%. Ke-20, Indofood Sukses atau INDF. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp278. Dengan menggunakan harga saham 6.125, berarti dividen yield saham ini sekitar 4,54%. Ke-21, Telkom Indonesia atau TLKM. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp154,06. Dengan menggunakan harga saham 3.320, berarti dividen yield saham ini sekitar 4,64%. Ke-22, Bank Mandiri atau BMRI. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp353,34. Dengan menggunakan harga saham 6.475, berarti dividen yield saham ini sekitar 5,46%. Ke-23, Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp725. Dengan menggunakan harga saham 13.275, berarti dividen yield saham ini sekitar 5,46%. Ke-24, HM Sampurna atau HMSP. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp119,8. Dengan menggunakan harga saham 1.445, berarti dividen yield saham ini sekitar 8,29%. Ke-25, Adaro Energi atau ADRO. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp109,48. Dengan menggunakan harga saham 1.180, berarti dividen yield saham ini sekitar 9,28%. Ke-26, Bukit Asam atau PTBA. Pada tahun 2020, saham ini membagi dividen per share sebanyak Rp326,46. Dengan menggunakan harga saham 2.710, berarti dividen yield saham ini sekitar 12,05%. Di indeks IDX 30, ternyata ada 4 saham yang tidak membagi dividen pada tahun 2020, di mana 3 saham terakhir membagi dividen tahun 2019 dan 1 saham belum pernah membagi dividen. Berikut ini 4 saham yang dimaksud. Ke-27, PT Pakuwon Jati atau PEWON. Saham ini terakhir membagi dividen tahun 2019 dengan nominal Rp7. Dengan menggunakan harga saham 565, berarti dividen yield saham ini sekitar 1,24%. 28, PT Media Citra atau MNCN. Saham ini terakhir membagi dividen tahun 2019 dengan nominal Rp15. Dengan menggunakan harga saham 1.090, berarti dividen yield saham ini sekitar 1,38%. Ke-29, Gudang Garam atau GGRM. Saham ini terakhir membagi dividen tahun 2019 dengan nominal Rp2.600. Dengan menggunakan harga saham Rp36.600, berarti dividen yield saham ini sekitar 7,10%. Ke-30, Merdeka Copper Gold atau MDKA. Saham ini belum pernah membagi dividen, sehingga tidak ada data dividen yang bisa ditampilkan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada kamu semua ya. Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report.
di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimi lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Thank you.